Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya dalam mimbar kecil kali ini Kamis 28 September 2023. Jika saya bertanya kepada kita semua siapakah orang-orang terbesar di dunia ini, mungkin sebagian dari kita akan membayangkan para pejabat atau presiden atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Atau jika kita membuka majalah Forbes, kita akan menjumpai deretan orang-orang terkaya di dunia. Mereka yang berhasil membangun perusahaan-perusahaan besar multinasional. Dalam kehidupan kita pun kita juga sering dipatok oleh standar-standar kesuksesan tertentu supaya kita dianggap menjadi orang. Kita harus punya kekayaan atau jabatan atau popularitas. Pola-pola semacam ini sebetulnya sudah sering sekali kita dengar, Bapak Ibu Saudara, dan sudah mewarnai kehidupan kita bahkan sejak zaman dahulu kala. Pada zaman Yesus, pola seperti ini pun terjadi. Jika kita mengingat kepala ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan keadaan yang terhimpit untuk kepentingan mereka sendiri. Penjajahan oleh bangsa Romawi sudah banyak mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat mereka sendiri, orang-orang Yahudi. Tetapi mereka ikut berperan serta dalam mempertahankan kekuasaan-kekuasaan itu supaya mereka bisa tetap hidup nyaman dan bisa menjamin kestabilan status mereka di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil kita dapat melihat pada Injil Matius 23 bahwa Yesus membandingkan mereka dengan Musa, bahwa apa yang mereka ajarkan benar, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengejar hal-hal yang baik hanya untuk kepentingan mereka saja. Mengapa demikian? Sebab Yesus berpikiran lain. Menjadi orang terbesar bukanlah menjadi orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya jaminan dan kestabilan dalam kehidupan mereka, tapi meninggalkan orang-orang tetap menderita. Dalam Matius 23 ayatnya yang ke-11, Yesus mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagi Yesus, orang-orang terbesar adalah mereka yang mau melayani, mereka yang mau melihat ke sekeliling mereka dan menjadi berkat bagi sesamanya. Itulah jalan yang diambil oleh Yesus. Ia tidak menganggap popularitas, kekayaan, kekuasaan sebagai hal-hal yang harus dipertahankan, melainkan ia meninggalkan itu semua, mengambil rupa seorang hamba, dan kemudian melayani kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus kita pun dipanggil untuk terus melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah panutan kita, maka mengambil teladan Kristus untuk terus melayani, menjadi berkat bagi sesama dalam keseharian kita, dalam hal-hal yang mungkin sederhana dan keseharian, kita bisa mengambil peran-peran yang sederhana itu untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diajar bahwa bagi Tuhan, Tuhan akan memanggil kami semua untuk terus melayani Tuhan. Melayani sesama kami menjadi berkat. Bagi Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga. Kami tidak perlu mencari hal-hal yang lain untuk menunjukkan kebesaran diri kami. Tetapi kami sudah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kami hendak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami hendak meneladani putra-Mu Yesus Kristus dalam melayani. Kiranya Tuhan yang boleh mampukan kami senantiasa, dan Roh Kudus-Mu saja yang boleh terus menemani kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.
bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu.